Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal PKN SD dan juga soal-soal PKN guru kelas. Tapi sebelum kita masuk pada inti materi, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya YouTube channel ini dan turn on notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu video-video SKB materi apa saja yang saya akan upload pada video berikutnya. Oke, lanjut kita pada video yang kedua untuk SKB PPKN SD. Kita lanjut pada nomor yang ke-8. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. Undang-Undang Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM dan KPAI, C. YLBHI dan Kontras, D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat. Nah, jawaban yang benar adalah C. YLBHI dan Kontras. Penekanan ada pada layanan lembaga yang dibentuk masyarakat, bukan oleh pemerintah. Ingat, yang dibentuk oleh masyarakat. Jika undang-undang, Komnas HAM, KNPAI, Komisi Kebenaran itu dibentuk oleh pemerintah, sedangkan yang ditanyakan di sini adalah yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat atau yang dibentuk oleh masyarakat. Lanjut kita masuk pada soal yang ke-9. Selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungannya serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari A. Rela berkorban, R itu guys. B. Cinta tanah air. C. Sadar bernegara Indonesia. D. Sadar berbangsa Indonesia. E. Jati diri bangsa Indonesia. Nah, jawaban yang benar untuk selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungannya itu disebut dengan cinta tanah air. Lanjut kita masuk pada soal yang ke-10. Gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah A. Federal, B. Monarki, C. Presidensial asas desentralisasi, D. Presidensial asas sentralisasi, E. Parlementer. Nah, jawaban yang benar yaitu C. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia pada saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang 1900, yaitu presidensial. Nah, lalu sistem pemerintahan presidensial asas desentralisasi adalah dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Itu yang dimaksud dengan asas desentralisasi atau presidensial asas desentralisasi. Lanjut kita masuk pada soal yang ke-11. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa dan bernegara adalah A. Tumbuhnya sikap menang sendiri, B. Semakin kuatnya individualisme, C. Terjadinya perpecahan, D. Menimbulkan rasa saling curiga, E. Berkembangnya nasionalisme sempit. Nah, untuk itu teman-teman mesti mengerti pengertian dari multikultural. Multikultur atau keberagaman merupakan karakteristik dari bangsa Indonesia yang terdiri
dari keberagaman suku bangsa, baik etnis, ras, agama, dan kebudayaan daerahnya. Nah, realitas keberagaman atau multikultural ini rentan akan terjadinya konflik, baik vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, kita harus menjaga kelangsungan hidup bangsa yang majemuk atau multikultural dengan cara saling menghargai tanpa harus meniadakan kemajemukan itu. Jika ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultural berbangsa dan bernegara muncul, maka akan dapat menimbulkan perpecahan. Jadi jawaban yang benar yaitu C, terjadinya perpecahan. Kita masuk pada soal yang ke-12. Dengan adanya perubahan zaman, abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya kita A. memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, B. berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, C. kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri, D. tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa, E. menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sudah jelas terlihat jawabannya benar yaitu D. Dengan adanya perubahan zaman, kita harus menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Lanjut, kita masuk pada nomor yang ke-13. Salah satu tujuan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan A. kedudukan presiden sebagai kepala negara, B. kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang 1945, C. pemisahan kedudukan presiden dengan lembaga legislatif, D. pemilihan presiden wakil presiden dilakukan secara langsung, E. presiden dipilih 5 tahun sekali. Nah, tujuan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Lanjut, kita masuk pada nomor yang ke-14. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi, yaitu A. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen, B. masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 5 tahun, C. penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya, D. terlalu banyak partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri, E. legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu kelemahan sistem pemerintahan presidensial pada era reformasi. Dalam sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia pada masa Orde Baru sampai era reformasi ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangan demokrasi konstitusional pada masa reformasi adalah terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih mementingkan partainya sendiri. Jawaban yang tepat yaitu D. Kita masuk pada nomor yang ke-15. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan kemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegak dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh, nah, ini kuat lemahnya upaya penegak dan pemajuan HAM di Indonesia. Untuk jawaban yang benar yaitu B. Undang-Undang 1945 dan amandemen Undang-Undang Lembaga Kepemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. Kita masuk pada nomor yang terakhir. Bu Sarkas mengikuti rapat pemilihan Ketua Dasawisma di RT-nya. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan Bu Sarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang kasar dan menyakiti hati.
Perilaku Bu Sarkas ini bertentangan dengan norma A. Sosial, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Agama, E. Kesusilaan. Nah, di sini jelas terlihat bahwa perilaku Ibu Sarkas ini bertentangan dengan norma kesopanan atau B.